bangun lebih dulu daripada mertua, tidur lebih belakangan daripada mertua. Nah yang repot mertuanya seneng bola, oh dia nggak tidur-tidur. Lalu kemudian antum supaya jangan ada duit yang kepake buat kontrakan, datang ke masjid. Assalamualaikum, boleh nggak saya tidur di teras? Saya ngelakuin itu, Pak. Saya ngelakuin, nggak ada masalah. Gue pernah tinggal di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Ya teman-teman, kita kali ini ngebahas video yang sudah saya muat sebelumnya tentang ya kebanggaan Yusuf Mansur ya. Bagaimana dia punya proyek nilai ribuan triliun katanya, dan ya cerita tentang kehebatan yang lain lah. Intinya itu dia dianugerahi karena dia berdoa. Nah teman-teman, ini juga masih sambungannya ya. Jadi ada hal yang menarik juga sebenarnya tentang ya bukan perilaku sih sebenarnya, lebih tepatnya kayak masa lalu dia dan hubungannya dengan dia sekarang gitu ya. Nah teman-teman, sebagai referensi kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Maka saudara yang hari ini di PHK 3, 4, 5, 6, 7 tahun kemudian bisa jadi kemudian seperti orang yang kemarin ketemu saya di Masjid Nabawi. Belum lama nih, di umroh kemarin Desember tanggal 10-an. Jamaah Istiqlal hadir gak hari ini? Jamaah Istiqlal, bukan miskin, kismin. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji merenung. Iya, sampai kapan berubah? Pertanyaannya adalah sampai kapan lo mau jalan? Sampai kapan berubah? Pertanyaan itu balik lagi, sampai kapan lo mau kemudian melaksanakan apa yang disuruh sama si ustadz? Nggak ngerti apa-apa nih, otaknya blank. Saya pernah jadi orang susah, pernah jadi orang miskin, emang blank. Mau ngapain coba? Itu gak bisa nih, otak mikir tuh gak bisa gitu lah. Karena gak bisa mikir, kata Allah apa? Disitulah tempatku. Ketika kamu lagi gak bisa mikirin apa-apa dan siapa-siapa, itulah tempatku. Isi sama Allah saat masuk. Kan la ilaha, lagi gak punya pikiran illallah, kecuali Allah. Masuk set. Anak muda ini sama istrinya datang Istiqlal, lalu memutuskan Bismillahirrahmanirrahim, dalam keadaan sama seperti saya zaman dulu, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, geber-geberan, digeber sama dia, asli digeber. Pengertian digeber tuh begini Pak, siapa bapak yang masih ngontrak? Masih ngontrak ada? Oke, Mas, ngontrak bulanan apa tahunan? Tahunan. Masih sisa berapa bulan lagi? Masih sisa berapa bulan lagi? Hah? 6 bulan. Pulangin istri ke mertua. Ini loh yang disebut dengan geber-geberan sampai titik nol saudara. Pulangin istri ke mertua, lalu saudara jadi merbot masjid. Supaya apa Pak? Supaya sisa 6 bulan bisa saudara sedekahkan kontrakan itu kepada siapa saudaranya saudara yang tidak punya tempat tinggal. Hah, berani nggak? Nyengir biasanya orang. Gitu. Iya, kalau mau lompatan begitu bos, sabung ya hajar. Hah? Lah kan untuk menuju lompatan terbaik hentakannya kan mesti benar. Kalau begini-gini aja ya begini-begini aja, tapi coba sedang, oh itu toh. Pulangin istri ke mertua. Insya Allah pada bingung tuh mertua. Ya Allah, kenapa lu cerai? Bukan cerai mama,
Saya mau sedekah rumah kontrakan. Orang bego mana lagi? Ini rumah kontrakan orang kok lu sedekahin itu. Bukan mama, saya ini kan ngontrak sama istri setahun, udah jalan 6 bulan. Kata Ustadz Usuma, aduh itu lagi disebut nama dia. Ini loh, orang gara-gara nggak kenal nggak cinta, orang gara-gara nggak kenal nggak sayang. Gue udah bilang kapan lagi lu diajar sama pemilik LRT City. LRT City lo susah itu, nggak mau minta tanda tangan lo. Sombong ya? Ini bukan sombong, pamer dikit. Sekalian jualan. Gue lagi jualan apartemen. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak, iya. Boleh ini gudang saya bersihin. Buat apa? Nanti buat tidurnya istri sama anak-anak saya. Hah? Ya kalau lu mau nginep, ya nggak apa-apa, ntar adek lu sama emak sama bapak. Enggak, ini kira-kira bangsa 6 bulan sampai setahun kali. Loh, itu mah bukan nginep, pindah. Iya mak, bismillah nih, saya pengen berubah hidup. Udah diskusi sama istri, jadi rumah sisa kontrakan 6 bulan nih mau saya sodakohin buat siapa orang yang lagi bingung nyari tempat tinggal. Allahu Akbar. Ya. Yuk, bersihin dah, bersihin tuh pak, bersihin, rapiin. Dan ngerumasa, namanya juga tinggal sama orang ya, walaupun orang tua kan, ini namanya orang lah begitu kan ya. Yang ngerumasa lah, cuciin, masakin, pahit. Bangun lebih dulu daripada mertua, tidur lebih belakangan daripada mertua. Nah yang repot mertuanya seneng bola, oh dia nggak tidur. Lalu kemudian antum supaya jangan ada duit yang kepake buat kontrakan, datang ke masjid. Assalamualaikum, boleh nggak saya tidur di teras? Saya ngelakuin itu pak. Saya ngelakuin, nggak ada masalah. Gue pernah tinggal di penjara, jadi kalau tidur di musola mah enak pak. Nyamuk banyak tapi gue pesen, ilmunya sama pak. Saya udah bilang apapun ilmunya sama. Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Kenapa? Karena dia yang punya, dia yang ngatur. Itu aja. Ikutin semuanya. Ilmunya sama, semua punya Allah, dia yang ngatur. So nyamuk punya siapa? Punya Allah. Jangan lu cari autan, jangan lu cari sari puspa, jangan lu cari baygon. Masih ada nggak sih itu? Gue mau udah lupa, udah nggak make. Mana? Ya itu dia, gue pakai AC. Ya tapi enggak, kita pakai AC gara-gara kita minta zaman dulu kan. Kita sholat 2 rakaat. Iseng sih emang. Dipersiapkan tuh ya memang dipersiapkan. Nah saudara dipersiapkan nanti untuk menerima hal-hal yang baru. Ini nih, ini buku nanti akan ada di buku terbarunya Wirdah. Judulnya The Unlimited New You. Ini judulnya. Jadi Anda becoming the new you yang unlimited. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi biiznillah. Anda nanti baca lagi dalam pengetahuan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Anda akan dipersiapkan jadi something new, jadi someone new. And then kemudian Anda diajarin
Yang ngajar bukan bercanda nih, bukan main-main. Yang mengajar Anda adalah Allah yang punya 99 nama Asmaul Husna. Apa sih yang Anda mau diajarin? Apa yang Anda mau tuh minta diajarin? Masak, beres. Kata Allah apa di sini nanti? Oh yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu. Anda pengen jadi pengusaha properti, udah beres. Anda pengen jadi pengusaha, udah beres. Anda pengen jadi pekerja profesional, saya harus dudukin itu posisi dirut, beres kata Allah. Antara aku yang ngajarin. Bukan cuman diajarin loh, bukan cuman Allah ngajarin, tapi Allah akan siapin jalannya. Dan Allah akan bangun ekosistem. Nah, yuzakikum tuh ekosistem. Ya, arsalna fikum tuh ekosistem. Jadi ekosistem untuk Anda menuju posisi yang Anda mau itu akan disiapkan sama Allah Ta'ala. Sebagaimana juga Allah kalau udah mau ngancurin seseorang, ekosistemnya pun dibentuk oleh Allah, sehingga kita tuh nggak bisa bergerak. You cannot run, you cannot walk, you cannot hide. Nggak bisa kemana-mana. Anda pengen pergi haji, ya udah, tadi diajarin caranya sama Allah. Anda pengen punya anak, diajarin caranya sama Allah. Pengen punya jodoh, diajarin nanti caranya sama Allah. Hah? Oke itu teman-teman. Nah, teman-teman kan dia menceritakan tentang apa ya, intinya dia di penjara tapi dia bangga gitu ya jadi penjara. Bahkan kalau misalkan kita lihat cerita-cerita dari dia itu kan di video yang lain gitu ya, dia itu di penjara sampai 2 kali. Nah di situ dia bilang dia kan nggak tahu apa-apa. Nah soal di penjaranya ini dia jelas tahu ya, karena ya dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, otomatis ya dia tahu apa yang dia lakukan gitu. Kalau sampai 2 kali berarti ya kecanduan gitu, bukan sesuatu yang tidak disengaja gitu. Apalagi sekarang banyak kasusnya, contoh misalkan Al Mansur gitu ya, itu kan berkaitan dengan dia, Hotel City, terus tabung tanah yang nggak tahu arahnya kemana, terus tabungan aset yang jelas juga nggak tahu arahnya kemana, investasi batubara yang jelas bodongnya gitu, terus masih banyak lah apalagi dengan kasus Python itu. Nah kalau dia bilang mungkin secara hukum dia nggak tahu apa-apa, bisa jadi gitu ya, tapi dia itu kuliah di jurusan hukum Islam. Jadi kalau dia berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan utang piutang, dia pasti tahu lah, karena di hukum Islam juga ada yang namanya utang piutang. Jadi bohong sekali ya teman-teman. Jadi Yusuf Mansur itu kuliah di UIN pada saat itu kan katanya jurusan hukum Islam itu. Jadi agak aneh kalau dia bilang nggak tahu gitu ya. Nah terus kemudian dia katanya gitu cucu seorang atau buyutnya itu seorang, ya ibaratnya orang yang dianggap kiai gitu ya. Ya saya nggak mau bilang buyutnya siapa, cuma katanya dianggap kiai. Dan itu katanya dulu waktu kecil itu dia sudah sampai juara, ya saya nggak tahu ya MTQ atau apalah gitu. Tapi yang jelas itu kan dia diajarin soal dia pesantren nggak pesantren, berarti kan dia punya basic dari orang tuanya harusnya gitu ya. Itu agak aneh juga kalau misalkan dia nggak tahu secara hukum Islamnya bagaimana, yang misalkan dia melakukan penipuan gitu misalkan, itu agak aneh. Yang paling agak aneh itu dia bilang nggak tahu apa-apa tapi dia bangga pada saat dia di penjara. Itu yang paling aneh. Ada orang yang seperti itu, harusnya dia itu malu. Walaupun misalkan ya ada orang yang misalkan yang pernah di penjara itu biasanya dia nggak mau ungkapin itu. Kenapa? Karena bukan malu sebenarnya, karena dia nggak mau kembali masa lalu yang memang itu tidak baik untuk dicontohkan. Dia lebih baik menceritakan sesuatu yang baik-baiknya gitu ya. Misalkan contoh, ada beberapa orang yang dianggap kiai yang dulunya itu penjahat gitu, atau misalkan dia mantan residivis terus kemudian dianggap kiai karena dia bertobat. Dia nggak akan cerita masa lalunya seperti apa gitu ya. Dia orang cukup tahu aja dengan masa lalunya, cuma dia nggak mau cerita karena itu nggak baik, karena itu aib, itu yang sebaiknya nggak dicontoh. Sebaiknya dia mencontohkan sesuatu yang misalkan perubahan-perubahan yang dialami, itu lebih baik. Nah, tapi kalau Yusuf Mansur enggak, dia bangga dengan itu. Nah terus kemudian kalau misalkan dia nggak tahu tentang misalkan hukum-hukum yang akan menimpa dia, atau misalkan hukum yang berkaitan dengan riba. Nah Yusuf Mansur itu sebenarnya dia menyenggol sedikit tentang riba ya.
Nah, kenapa dia bilang dia nggak mau menghukumi syariat, nggak mau berbicara tentang syariat, nggak mau berbicara tentang hukum riba atau tidaknya? Kenapa? Karena dia juga meminjam. Contoh misalkan kasus ya patungan usaha itu. Patungan usaha seharusnya itu mengganti pinjaman yang dilakukan oleh PT sebelumnya yang kemudian itu dikatakanlah dibeli sama Yusuf Mansur itu kepada perusahaan bank. Ini saya nggak mau nyebutin banknya, tapi Yusuf Mansur sudah pernah nyebutin. Nah, ternyata uangnya nggak tahu kemana. Dari para patungan usaha ini kita nggak tahu kemana arahnya. Si para ibu-ibu yang menyetorkan dananya itu, ya mungkin ada yang masuk ke sana atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang jelas kebanyakan dari itu arahnya kemana uangnya nggak ada yang tahu. Sementara si patungan usaha ini target utamanya atau tujuan utamanya itu adalah untuk menggenapi pembayaran daripada Hotel City tersebut yang dulunya adalah namanya Hotel Topaz atau apa ya, apartemen Topaz atau apa, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian dibeli sama Yusuf Mansur, tapi itu masih nunggak di bank gitu. Intinya adalah Yusuf Mansur siap mengganti atau siap bertanggung jawab atas hutang-hutang yang ada di bank. Sebagai gantinya nantinya adalah Yusuf Mansur itu mengumpulkan dana dari umat, dana patungan usaha itu dikumpulkan dan membayarnya melalui bank. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena Yusuf Mansur memang mungkin tidak mau melunasi pada saat itu, karena ada kebutuhan lain seperti mungkin dia pinjam uang di tempat lain atau dia punya masalah dengan investasi batubara yang lain, sehingga uang-uang yang dikumpulkan itu menimbulkan hutang yang berkepanjangan gitu ya, sehingga ya mungkin pikirannya Yusuf Mansur, ini kan masih bisa dicicil gitu ya, uang dari patungan usaha itu masih bisa dialihkan ke tempat lain gitu, atau mungkin Yusuf Mansur pada saat itu sedang terancam oleh seseorang yang lebih kuat daripada dia gitu, lebih hebat daripada dia, atau bahkan jauh lebih hebat daripada dia, sehingga dia harus mengalihkan uangnya ke sana gitu ya, misalkan seperti itu. Nah teman-teman, nanti kita bahas lagi. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.